wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari kitab sucinya, membuka setiap lembaran sunnah, ucapan, perbuatan, ketetapan dari kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, la yabqal Qur'anu illa rasmu. Nanti di akhir zaman itu Al-Quran dalam sebuah riwayat la yabqa illa rasmu, tidak ada kecuali catatannya saja. Kata Ibnu Katsir, ada catatannya tapi tak banyak orang yang mengamalkannya, tak banyak orang yang mempelajarinya. Karena sibuk untuk mempelajari urusan-urusan duniawi sampai lupa mempelajari urusan-urusan ukhrawi. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nanti pada saatnya Allah itu melalui Qur'annya itu tulisannya hilang. Jadi kalau kita baca Qur'an itu cuma ada covernya saja. Tulisannya tiba-tiba menghilang katanya. Ya. Nah, kita mumpung diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca, mempelajari. Karena itu dalam Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis yang amat dahsyat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang, banyak orang, beberapa orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Kalau kita kan ini di rumah virtual ya, di Zoom ini. Kita berkumpul. Yaqra'una kitab Allah, berkumpul, kemudian kita membaca Al-Quran, wa yatadarasuna, dan mempelajarinya. Maka Allah akan memberikan 3 keuntungan. Pertama, hafaz alaihimul malaikah. Di sekitar kita banyak para malaikat. Mungkin ya sehari selama 24 jam malaikat itu terbang, kabur ya, nggak mau ada di dekat kita. Kenapa? Karena mungkin ada yang haram yang kita lakukan, mungkin ada maksiat yang pernah kita lakukan, ada dusta yang kita lakukan ya. Nah, tapi kalau kita mempelajari Quran, membaca Quran, kemudian kita berdiskusi tentang Quran, hafaz alaihimul malaikah, itu malaikat ada di sekitar kita. Subhanallah. Itu keuntungan pertama, malaikat ada di sekitar kita. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, banjir rahmat Allah. Ya, banjir rahmat Allah. Kita ini subhanallah, nikmat yang Allah berikan luar biasa. Tapi ketika kita berdoa, minta ini, minta itu, banyak musibah yang kita peroleh dan lain sebagainya, tidak kunjung reda musibah itu, tidak kunjung Allah kabulkan doa-doa kita. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita berdoa, alat kita meminta kepada Allah, lisan kita tukang bohong. Kan begitu, ya. Kemudian baju yang kita pakai ketika berdoa, ya, kemudian tegaknya tubuh ketika kita berdoa dari makanan-makanan yang haram. Subhanallah. Bisa jadi kita berdoa dikabulkan oleh Allah, dekat dengan rahmat Allah, itu karena ada malaikat yang mengamini dosa-dosa kita. Ada yang mengamini doa-doa kita. Subhanallah. Itu tuh ya. Dan yang ketiga, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah banggakan kita di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi satu kondisi yang paling Allah cintai dari hambanya, dan Allah amat membanggakan hambanya di depan makhluk-makhluk Allah yang lain, ketika kita membaca, mempelajari Al-Quran. Ya, kalau di kampus, di sekolah kita tentu punya kurikulum. Hari ini kita ada MBKM, ya, MBKM, Merdeka Kampus, Kampus Merdeka, kan begitu, kurikulum Merdeka dan lain sebagainya, ada kurikulum. Nah, kita pun di kehidupan ini ada kurikulumnya, ada modulnya, ada buku ajarnya. Apa buku ajarnya? Ar-Rahman 'Allamal Qur'an. Dialah Allah yang Maha Penyayang yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Jadi buku manual, kurikulum kita berkehidupan di muka bumi ini yang perintahnya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kurikulumnya, buku ajarnya apa? Al-Quran.
Al-Quran betul bukan buku kedokteran. Al-Quran betul bukan buku fisika, kimia, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah semua ilmu-ilmu itu ada dalam Al-Quran. Buy one, get all. Orang yang belajar Al-Quran insya Allah beli satu, dapat semuanya. Begitu tuh ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas satu topik berdasarkan dua ayat yang dibaca tadi, Al-Baqarah 104, 105. Ini ayat-ayat yang dahsyat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan pernah berkata ra'ina, jaga kami. Ya, lindungi kami, tolong kami. Itu jiwa pengemis itu. Ya, sudah umat Islam nggak usah bikin ini, bikin itu. Ikut saja yang ada. Ya, tetapi apa? Umat Islam itu jangan bilang ro'ina. Ya, tolong kami, lindungi kami. Maka itu pasif betul, lemah betul. Ya, tolong kami, lindungi kami, jaga kami. Itu lemah betul. Yang harus dilakukan oleh umat Islam, apa itu? Wa kulunzurna. Look, lihat kami. Kami punya ini. Kami punya inovasi ini. Kami mengkreasikan ini. Kami punya temuan ini. Kami punya achievement ini. Subhanallah. Begitu tuh Pak. Ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pernah dibacakan oleh Umar bin Khattab. Ini kan kita momentum tanggal berapa kita hari ini? Tanggal 2 Hijriahnya tanggal 24 Zulhijjah ya? Ya, penghujung minggu pekan terakhir Zulhijjah ini. Pekan terakhir Zulhijjah. Karena itu kita mengantari 1 Muharram 1444 Hijriah ini dengan forum ini, Pak Suhud ya. Ya, insyaallah. Jadi ayat ini pernah dibaca oleh Umar bin Khattab ketika Umar marah. Ya, ketika Umar marah, ada pernyataan dari salah seorang sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu ini kisahnya amat famous dalam sejarah Islam. Ya, bahwa Islam itu sudah punya nama-nama hari. Ya. Dari hari pertama sampai hari kelima itu namanya angka, betul nggak? Ahad, Itsnin, dari Senin Isnin, Selasa dari Sulasa, betul nggak? Ya, Rebo dari Arbi'a, Kemis dari Khamis, 5, kan begitu. Tapi pas giliran Jumat kenapa nggak sadis? Ya, nggak sitah, kan begitu. Tapi malah apa itu? Jumat. Apa arti Jumat? Ya, harusnya kan hari ke-6. Hari 1, 2, 3, 4, 5 itu angka semua tuh. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Pas hari ke-6-nya itu bukan angka. Karena memang Allah menciptakan semesta ini berapa hari Bapak Ibu? 7 hari. 7 hari Ibu. 5 apa 6 ya? Saya baca lupa. Allah ciptakan semesta ini 6 hari fisik ayam. Iya. Ayat Allah surat menciptakan Ar-Rahman kalau nggak salah ya. Ya, Allah menciptakan semesta ini 6 hari. Hari ke-6-nya nggak disebut hari sadis. Ya, atau sudas, atau sita. Tapi hari apa itu? Jumat. Apa arti Jumat? Jamaah mau mengumpulkan. Terkumpulnya kebaikan semua semesta, langit dan bumi, daratan dan lautan. Karena itu momentum berkumpulnya terciptanya Bu semesta dengan lengkap ditandai dengan apa itu dalam Islam? Salat apa itu? Salat Jumat. Jadi salat Jumat itu adalah sebuah kesyukuran universal karena Allah sempurna menciptakan apa itu? Semesta. Begitupun Adam alaihissalam diciptakan sempurna fi ahsani taqwim. Hari apa itu, Bu? Bapak, hari Jumat. Itu. Makanya ada hadis dhaif ya. Man asa yaumal jum'ah kaman asa yaumal qiyamah. Orang yang berbuat maksiat di hari Jumat itu seperti orang bermaksiat pada hari kiamat. Orang bumi dan langit semesta diciptakan lengkap sempurna hari Jumat. Kita malah memporak-porandakannya dengan apa itu? Dengan maksiat. Adam Allah ciptakan sempurna fi ahsani taqwim, kemudian ditiupkan roh sempurnanya kapan?
Hari Jumat, kita malah memporak-porandakannya itu. Bukan fi ahsani taqwim. Subhanallah. Begitu tuh Bapak Ibu ya. Nah, Islam sudah punya hari. Islam juga sudah punya bulan. Buktinya surat At-Taubah ayat berapa? 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ayo saya membaca artinya. Ya, silakan siapa yang pegang mushaf di depan, silakan. Bu Nur, Chandra. Ayo. Ahmad Rizal. Biasanya Pak Khairuddin. Pak Khairuddin nggak nampak ini. Ada, saya Pak. Ya, silakan. Silakan Chandra. Ya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam keadaan ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sadaqallahul-azim. Subhanallah. Jadi 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Itu ketentuan dari Allah Bapak Ibu. Artinya apa? Islam sudah punya nama-nama bulan. Yang belum dimiliki oleh umat Islam kala itu adalah tahun. Ya, makanya ada salah seorang gubernur dari Basrah namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ya, beliau dikirimi surat tiap waktu oleh Khalifah Umar bin Khattab, begitu itu ya. Tapi tidak pernah merespon karena suratnya terlalu banyak. Cuma ada tanggal, cuma ada hari, cuma ada bulan, tahunnya mana nggak ada. Subhanallah. Akhirnya dikirimlah Pak utusan ke Basrah, ya diinvestigasi. Wahai Gubernur Basrah, kenapa surat-surat ya dari Merdeka Utara, kenapa nggak pernah kau balas? Gitu. Subhanallah. Kenapa ini? Subhanallah. Nah, bukan begitu, hai utusan Pak Khalifah. Kami ini tak jawab, bingung kami. Tanggal ada, hari ada, bulan ada, tapi tahunnya yang mana ini? Jadi kami bingung menjawabnya. Terlalu banyak surat dari Madinah. Akhirnya kegelisahan itu disampaikan Pak ke Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab mengadakan rapat terbatas Pak. Itu semua menteri Pak, menteri negara, Menko, dikumpulkan semuanya itu Pak. Subhanallah. Semua dikumpulkan. Rupanya ada rumpang yang masih bolong dalam kehidupan kita. Kita ini dalam kalender, kita tidak punya, apa ini? Kita tidak punya tahun. Hari, tanggal, bulan kita punya. Tapi tahun kita nggak punya. Itulah kegelisahan salah seorang gubernur kita, Abu Musa al-Ash'ari. Bagaimana menurut kalian? Perlukah kita umat Islam dalam kalender punya tahun tersendiri? Berdirilah Pak salah seorang sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, kan sudah ada tahun Cina. Tahun Cina sudah ada belum Bapak Ibu ketika itu? Lebih dulu Pak. Sudah ada Masehi. Gabung aja lah kita. Ikut aja lah kita. Nggak usah neko-neko. Nah, kalimat itu dalam bahasa Arab Bapak Ibu, ro'ina, ikut saja dengan yang ada. Paham tidak? Itu bahasa Qur'annya ro'ina. Nggak usah bikin yang neko-neko lah. Kita ikut saja dengan achievement kalender yang ada. Kan begitu. Dengan ketentuan yang ada. Subhanallah. Itu Umar bin Khattab Bapak Ibu naik pitam itu. Marah itu.
Ya, marah betul tuh Umar bin Khattab. Subhanallah. Ya, bahkan mungkin ketika itu ini bisa jadi trending topik nih Bapak Ibu nih. Ya, cuma Umar tuh kalau marah Bapak Ibu, itu cuma lisannya doang. Nggak pernah dia gunakan sajam, nggak pernah itu. Subhanallah. Lantas Umar bin Khattab dia bacakan Al-Baqarah 104 tadi yang dibaca oleh Pak Chandra. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Orang-orang yang beriman jangan pernah berkata ra'ina, udah ikut aja sama yang ada. Oh, nggak boleh Pak orang Islam. Kenapa Ibu? Enggak. Oh iya, iya. Jadi umat Islam itu nggak boleh bangga dengan yang punya orang, nggak boleh. Maaf, 100 berapa tadi Ustaz? 104 sampai 105. 104 yang itu. Kata-kata itu 104. Tadi ayatnya dibaca itu. Ya. Ya, hai orang-orang yang beriman jangan berkata ro'ina, udah ikut aja sama yang ada. Subhanallah. Nggak usah umat Islam tuh bikin-bikin yang baru lah, nggak usah lah. Subhanallah. Nah, Umar marah Bapak Ibu. Ya, Umar marah. Subhanallah. Tetapi apa kata Allah? Wa qulun dzurna. Justru umat Islam itu harus punya sesuatu sehingga orang lain ngambil contoh. Unzurna, lihat kami punya ini. Kami punya temuan ini, kami punya achievement ini. Subhanallah. Jadi umat Islam itu nggak boleh follower, Pak. Tapi harus jadi apa, Pak? Role model. Leader. Harus leader, Pak. Bukan follower, tapi leader. Betul. Subhanallah. Makanya itu Hasan bin Ali, cucu Nabi. Ya. Pernah diajak main oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ajak main tuh, Pak. Padahal Ikrimah lebih senior. Lebih tua tuh, Pak. Mainlah dengan Hasan bin Ali. Ikrimah ini badannya besar. Ya. Tetapi apa dia bilang? Aku main ikut dengan kelompok siapa ya? Apa kata Hasan bin Ali? Yang mau ikut dengan saya siapa? Wih, luar biasa. Jadi seorang muslim itu nggak boleh gini. Kami ikut dengan siapa? Yang penting kami punya jabatan lah. Ikut siapapun nggak jadi masalah. Nggak boleh gitu tuh muslim tuh. Auzubillah. Subhanallah. Yang penting pegang jabatan maka ikut pun nggak jadi masalah. Jangan. Muslim itu, lihat Hasan bin Ali. Siapa yang mau gabung dengan saya? Begitu tuh Pak tuh. Allahu Akbar walillahilham. Maka para sahabat ketika itu sepakat bahwa umat Islam harus punya apa? Harus punya tahun tersendiri. Ya, harinya sudah punya, bulannya sudah punya, akhirnya apa? Walaupun sudah ada tahun Cina, walaupun sudah ada tahun apa itu Masehi, umat Islam harus punya sendiri. Cuma terjadi perdebatan. Nah, ini bisa dibaca dalam beberapa artikel, banyak lah. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau lahirnya Nabi dijadikan sebagai momentum? Itu tahun baru Islam. Oh, ternyata lahirnya Nabi, Pak, debatable, Pak. Ada yang mengatakan 570, ada yang mengatakan 571, itu Pak. Ya, debatable secara sejarah. Nah, karena kenapa? Karena ketika itu sebabnya dalam bangsa Arab itu momentum sesuatu itu juga dijadikan sebagai pengingat. Contoh, lahirnya Nabi itu disebut dengan apa? Tahun apa? Gajah. Tahun gajah. Gajah. Ya, tahun gajah. Nah, tetapi ketika reverse to apa? To Masehi, Pak, debatable. Oke, akhirnya gagal. Kalau begitu bagaimana wafatnya Nabi sebagai momentum tahun baru Islam? Oh, masa kok orang wafat, Nabi wafat dijadikan tahun baru? Yang benar aja, tahun baru itu kan identik dengan apa itu? Dengan gembira. Masa wafatnya Nabi kita gembira? Yang benar aja. Kecuali Dirty Wings ada ketika itu, Pak Suhud. Subhanallah. Sekarang tuh orang
Ustaz, instruksi masalah tanggal lahir itu ada katanya dalam satu artikel, kita nanti mengkultuskan, Islam tidak mau mengkultuskan seseorang, betul? Bisa Ya. menjadi salah satu dasar. Tetapi dalam dialog itu tidak ada, Pak. Oh, debatable tanggal ya? Iya. Oh, iya. Iya. Tahun. Karena Iya, debatable. kultus ke Nabi harus tuh, Pak. Tuh. Karena kan begini, asyhadu alla ilaha, Allah. lanjutkan. Apakah cukup sampai situ? Asyhadu an la ilaha illallah wa Nggak asyhadu bisa. anna Muhammadar Rasulullah. Nggak bisa, Pak. Ya. Itu satu paket itu. Itu bukan bentuk kultus, Pak. Memang bagian dari keimanan. Gitu kan. Makanya marah kita. Kalau orang bisa minum makan gratis di Dirtewings itu. Selama namanya Muhammad. Ternyata Allah jawab di Inggris, ternyata bayi yang lahir paling banyak orang tua memberi namanya siapa itu? Muhammad. Wih, luar biasa. Dijawab langsung tuh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kalau momentum hijrahnya Nabi? Inilah pendapat yang dikemukakan oleh siapa itu? Ali bin Abi Thalib tuh, Pak. Momentum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib ini sebagai momentum tahun baru Islam. Akhirnya semua sepakat tuh, Pak. Dan Hijriah. Ya, tahun Hijriah. Itu kalau di breakdown ke tanggal itu 15 Juli 622 Masehi itu, Pak. 600. Ya, jadi hijrahnya Nabi itu 15 Juli 622 Masehi. Jadi momentumnya pas nih kita nih, bulan Juli ini ya. Ya, cuma telat, anggap aja sekarang tanggal 15 Juli lah. Ya, jadi hijrahnya Nabi itu 15 Juli 622 Masehi. Ke Tasrif tadi ya? Kenapa? Ke daerah. Ya, ke Madinah Madinah, Ibu. sekarang. Dulunya namanya Yathrib. Yathrib itu artinya kota tua. Madinah itu menjadi kota peradaban. Tasrif kota tua. Nah, penentuan itu umat Islam memiliki tahun ya dalam ketentuan kalender Islam itu disepakati 17 tahun setelah momentum hijrah. Tahun berapa itu? 638 Masehi, Pak. 600. Jadi 638 Masehi ada momentum pertama kali umat Islam punya tahun baru, mundur ke belakang. Nah, kalau Masehiyah itu ketentuannya berdasarkan peredaran mana? Matahari. Ya. Karena itu dihitungnya kapan? Mulai jam 00, Pak. Begitu tuh ya. Nah, sedangkan itu Hijriyah ketentuannya berdasarkan peredaran Lunar, bulan. Dulu nih Bapak Ibu, saya S1 itu, saya diterima di ITB, ngambil astronomi. Tapi qadarullah punya kehendak lain, saya kuliah di Timur Tengah. Umi saya lebih setuju ke sana. Tapi saya sempat diterima. Ya, dulu namanya jalur apa? PMDK ya Bapak Ibu ya. PMDK. Jadi sempat jadi mahasiswa ITB lah, walaupun cuma lulus tes, nggak sempat daftar ulang. Ya, karena saya senang ilmu astronomi, karena saya itu senang saya ilmu falak, ilmu hisab, ngitung-ngitung senang saya. Subhanallah. Nah, kalau Hijriyah itu berdasarkan peredaran bulan. Kalau peredaran bulan, maka awal tanggalnya dimulai kapan? Maghrib. Nah, ini sebetulnya Qur'ani betul. Karena Quran bilang puasa itu dari mana itu? Dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Jadi enak itu kalau hitung-hitungan pakai kalender Islam. Sebetulnya kaum buruh itu kalau penanggalan penggajian itu pakai tahun baru Islam, wah nikmat betul. Saya yakin nggak akan ada demo buruh. Kenapa coba? Ada yang tahu Bapak Ibu? Harinya 30 hari. Harinya 30 hari, bahkan banyak yang 29. Nggak ada sampai tanggal 31. Subhanallah. Ya, jadi sebetulnya agama Islam ini luar biasa. Ini ramah lingkungan untuk kaum buruh. Layak disebut sebagai agama wong cilik ini. Subhanallah. Karena itu wajar orang kelompok menengah ke bawah, kaum budak amat tertarik dengan Islam, ramah lingkungan. Saya yakin para dokter juga sepakat ya kalau penggajian berdasarkan pakai Hijriyah ya, Pak Chandra ya. Rahmatan lil alamin. Subhanallah, luar biasa.
Nah, akhirnya disepakatilah umat Islam punya tahun baru. Ya, punya punya kalender tersendiri. Cuma hari ini kita meninggalkan PR. Ya, kenapa? Karena dalam penentuan penanggalan itu kita punya ru'yah, kita punya hisab. Ya, punya ru'yah, punya hisab. Memang keduanya itu diakomodasi oleh Nabi SAW, oleh Islam. Itu bikin kalender ya setahun. Itu kira-kira metodenya ru'yah atau hisab? Saya tanya Bapak Ibu. Hisab. Kan tiap tahun kita nggak ada isbat toh. Nengok dulu. Ru'yah itu cuma dipakai untuk Ramadan dan Zulhijjah. Selebihnya apa itu? Selebihnya hisab. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada kalimat dahsyat. Ya. Ada kalimat dahsyat dari Imam An-Nawawi yang diambil dari kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini kitabnya tipis saja Bapak Ibu, 30 jilid. Jadi kitabnya 30 jilid, itu ada PDF-nya. Ya, ada PDF-nya, ada terjemahannya. Salah satu terjemahan terbaru itu kata pengantarnya dari saya Pak Suhud sebagai direktur Timur Tengah. Dalam bahasa Arab, Ustaz. Kan sudah diterjemahkan, Ibu. Sudah diterjemahkan. Nama bukunya apa, Pak? Nama bukunya? Ini Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab. Ya, Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi. Imam An-Nawawi. Bukan Syekh Nawawi ya, tapi Imam An-Nawawi. Di situ pada bab tentang apa itu? Al-Mawaqit, waktu-waktu. Beliau bilang begini nih. La yakhtalifu bainal ummati fi itsbat ru'yati hilali Ramadan. Ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Yakhtalifu al-umamu wal ummatu fi itsbati ru'yati hilali Ramadan. Amma ru'yatu hilali Amma ru'yatu hilali Dzulhijjah fala takhtaliful ummah li'annaha muwahhidatun. Nah, kalau terjemahkan kurang lebih seperti ini. Untuk hilal Ramadan, umat Islam boleh berbeda. Karena tidak ada metode dan alasan pemersatu. Tapi sedangkan ru'yah hilal Zulhijjah, sejatinya umat Islam tidak boleh beda. Karena ada metode dan alat yang mempersatukan. Apa itu? Haji. Ini kalimat ini dahsyat. Kalimat ini dahsyat. Kita sekarang sudah punya tahun baru Islam. Ya, sebentar lagi ya, di hari Jumat sudah masuk 1 Muharram 1444 Hijriah. Pengajian kita berikutnya Jumat atau Rabu, Pak Syuhud? Oh, Rabu. Rabu, berarti 2 hari sebelum ini ya, masih sebelum tahun baru ya. Penghujung Dzulhijjah. Masih bisa ditambah tentang masalah Muharram nanti. Ya, kita tambah nanti. Nah, kita alhamdulillah sudah punya tahun Islam. Tetapi masih meninggalkan homework, PR. Yaitu apa? Terjadinya disparitas antara hisab dengan ru'yah. Kita belum punya kalender Islam seragam seluruh dunia. Hal ini, mohon maaf ya, bagi para scholars, ya, Muslim scholars, kemudian para peneliti, orang yang paham, tidak jadi masalah perbedaan ini. Tapi mohon maaf, tidak sedikit ini menjadi apa? Masalah di kalangan grassroots. Orang-orang awam, kelompok bawah. Sampai kemarin kan ribut. Ini kita lebarannya Sabtu atau Minggu ini. Kan begitu. Ya, tapi kalau Dau KMK kayaknya ini semuanya NKRI harga mati. Ini lebarannya hari Ahad semua kan? Kebanyakan ya. 80%. Iya, tapi ada juga itu yang yang coba chat ke saya. Ustadz, saya ikut Ustadz. Saya pengen dapat bocoran dari Ustadz. Ustadz lebarannya kapan? Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Kenapa? Nah,
Padahal mohon maaf, ada orang sudah pendidikannya tinggi, tapi karena dia tidak mempelajari astronomi Islam, ya, hukum Islam secara paripurna, itu menjadi apa? Menjadi kerisauan. Loh, kalau saya lebarannya hari Minggu, padahal hari Sabtu di Arab Saudi sudah lebaran. Terus saya puasa Arafahnya Sabtu dong. Kan puasa itu haram pada hari raya. Berarti haram puasa saya. Kan sampai begitu tuh. Semudah itu menghubungkannya. Nah, begitu tuh kan. Subhanallah. Artinya kalau kita punya kalender seragam sebetulnya jauh lebih baik, betul nggak? Hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini di OKI 1995 ini pernah dibicarakan, ya, konferensi khusus. Ada 2 topik yang dibicarakan. Pertama, terkait kalender Islam yang seragam. Yang kedua, mata uang seragam. Luar biasa dahsyat itu. Kata Nabi, alat tukar yang paling adil itu apa? Emas. Contoh, saya pinjam uang ke Pak siapa nih? Ke Pak Suhud. Pak Suhud, saya pinjam uang 1 juta ya. Selama 1 tahun. Karena Pak Suhud ini, subhanallah, orang yang bersyariah betul, tidak ada bunga Pak Mutali. Pinjam 1 juta, balik 1 juta. Ternyata setahun yang akan datang, itu rupiah anjlok. Subhanallah. 1 juta tahun ini, dengan 1 juta, 1 tahun yang akan datang, ya, mungkin, mohon maaf, rupiahnya sama, tapi nilainya beda. Betul nggak? Artinya Pak Suhud secara nilai rugi tidak? Rugi. Coba kalau mata uangnya emas. Pak Suhud, saya pinjam uang 1 juta. Baik Pak Mutahali, agar tidak ada dusta di antara kita, agar tidak ada kerugian di antara kita, saya kasih pinjam Pak Mutahali 1 juta. Cuma 1 jutanya kita konversi ke emas ya Pak Mutahali ya. Bahwa 1 juta ya dikonversi ke emas itu dapat 1 gram. Jadi nanti Pak Mutahali mau tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bayarnya nggak usah 1 juta Pak Mutahali. Bayarnya 1 gram emas saja. Adil tidak? Adil. Tidak ada kelebihan, tidak ada apa? Kekurangan. Kenapa? Karena alat tukar yang paling adil itu emas. Subhanallah. Ini sempat menjadi fokus utama 1995. Ada 2 topik besar. 1, perlukah kita punya kalender Islam seragam semuka bumi? Subhanallah. Kita ngelihat lebaran agama lain kayaknya enak betul tuh ya. Tidak ada tuh perbedaan Ru'yatul Hilal 25 Desember. Wah, ini belum kelihatan nih, masih di bawah 2 derajat. Jadi lebarannya besok aja tanggal 26. Ada nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Atau di sini kita udah lihat hilal nih. Di sini udah 3 derajat. Maka lebaran tanggal 24. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Nggak ada. Seragam. Subhanallah. Tapi kenapa kita luar biasa? Jangan-jangan yang paling bineka ini kita nih. Subhanallah. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah. Itu 3 hari sebelum terjadi konferensi OKI. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Jadi saya sempat menjadi tenaga ahli di OKI. Nggak lama memang begitu ya. Nggak lama begitu. Hanya 2-3 bulan saja. Begitu. Jadi kita tahulah dalam-dalamnya OKI itu seperti apa. Begitu. Nah, termasuk saya baca dokumen. Dokumen apa yang kalau bahasa kita ini sekarang apa namanya? Yang belum sempat diundang-undangkan. Apa namanya itu ya? Draft. Draft yang belum sempat, jadi masih RUU. Iya. Ya, belum menjadi prioritas untuk diundangkan. Gitu. Nah, di antaranya apa? 2 topik besar itu. Dan itu ditaruhnya bukan paling atas, Pak, paling bawah. Kalender Islam seragam sama mata uang. Itu 2-3 hari sebelum konferensi. Amerika hadir, PBB hadir, Uni Eropa hadir. Permasalahannya ada apa? Mereka pengen hadir. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu?
Subhanallah. Ada apa? Ini kan dapur kita. Orang tuh kalau bertamu, Pak, sampai ruang tamu aja. Kalau masuk ke dapur, namanya apa tuh kira-kira? Subhanallah. Orang, Pak, kalau ingin tahu bumbu, itu dia mesti izin dulu, namanya Pak franchise, Pak. Betul nggak? Ya, franchise mesti bayar itu. Ini nyelonong, boy, masuk ke dapur itu. Subhanallah. Itu hadir. Sampai-sampai ketika hari H, itu ada salah seorang perwakilan dari negara-negara OKI, belum dibuka acara itu kami tidak sepakat dengan topik konferensi hari ini. Coba. Sehingga itu nggak jadi dibahas. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Subhanallah. Uni Eropa, dia sudah punya mata uang. Kita punya mata uang nggak? Yang seragam. Nggak ada. Mereka sudah punya euro. Subhanallah. Ini kalau mata uang kita seragam Bapak Ibu, luar biasa. Yang ketinggian itu bisa mengkatrol yang bawah jadi terangkat. Dengan mata uang apa itu, dinar itu kan. Yang berbasis emas itu, luar biasa dahsyat itu. Subhanallah. Mohon izin. Kita kayaknya sistem kapitalis sudah kita pernah coba ya, betul nggak? Sistem sosialis sudah pernah kita coba. Yang belum dicoba ini sistem Dauka Imka. Kasih dong kesempatan, katanya demokrasi. Kasih dong kesempatan. Yang lain kan udah dapat jatah kan? Kapitalis sudah dikasih kesempatan. Insya Allah dalam waktu dekat. Subhanallah. Kasih dong Dauka Imka kesempatan Pak Metrizal. Kasih kesempatan dong. Subhanallah. Ethiopia, Bapak Ibu, luar biasa. Dia bikin Februari 2022, ya, beberapa bulan ke belakang, itu baru aja launching namanya GERD, Grand Ethiopian Renaissance Dam. Jadi dam kebangkitan, dam raksasa kebangkit atau dam raksasa Renaissance-nya Ethiopia. Ethiopia negara kaya bukan? Oh, jauh di bawah kita, jauh. Miskin betul. Tapi dia bikin dam seharga 65 triliun tanpa pinjam ke IMF. Tanpa pinjam ke World Bank. Tanpa pinjam ke bank ke Bank Pembangunan Asia. ADB. Nggak pinjam dia. Terus bagaimana? Crowdfunding. Patungan rakyatnya. Seperak, 2 perak, 3 perak, 4 perak. Subhanallah. Tidak berhutang. Februari kemarin di launching dam itu. Yang bikin marah siapa? Sudan sama Mesir. Kenapa? Karena air Nilnya itu berkurang debitnya. Kan begitu ke hilir. Karena hulunya dipegang oleh mereka. Subhanallah. Sekarang ya kondisi kehidupan Ethiopia itu trennya positif. Setelah punya dam tersebut. Nggak pinjam. Itu sebabnya ini rahasia Nabi. Kenapa Nabi menyuruh umat Islam hijrah pertama kali kemana? Ke Ethiopia. Lihat tuh bangsa Ethiopia. Miskin dia tapi nggak pernah pinjam. Nggak mau berhutang. Kok jadi semangat begini nih saya ceramah ini Pak Suhud? Bagus. Ini yang tepat. Bukan the right person to say that. Ya. Buka histori. Negara miskin Ethiopia. Negara miskin dia. Saya interupsi sebentar sahabat sila yang belum kenal. Ustadz ini adalah salah seorang tim studi Islam Universitas Indonesia dan pengamat Islam Timur Tengah. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya Al-Fakir Bapak Ibu. Mohon bimbingannya. Jadi Ethiopia itu luar biasa. Nabi itu ketika berbicara itu nggak asbun. Ya, nggak asbun Nabi itu, subhanallah. Nabi ngomong pakai big data yang benar Pak Suhud. Ya, big datanya jelas itu, akuntabel. Subhanallah. Kata Nabi apa? Berangkat kalian ke Habasyah, ke Ethiopia. Ternyata 15 abad kemudian baru terbukti ucapan Nabi. Lihat Ethiopia, negara miskin, bikin dam nggak hutang.
Subhanallah, luar biasa. Pemimpinnya dapat dipercaya, Ustaz. Subhanallah. Imamnya. Itu ucapan Nabi. Bagaimana Quran? La taqulu rohina, jangan bangga nyontoh orang. Subhanallah. Haji Agus Salim, Pak. Menlu pertama kita tuh. Sekarang kan Bapak Ibu yang pernah jadi diplomat ya, atau yang yang ongoing gitu ya, yang masih jadi diplomat bisa jadi. Kalau kedokteran tuh ada atasnya kesehatan tidak di KBRI? Nggak ada ya? Tahanan dan pendidikan. Oh, ya kalau itu saya pernah itu Pak, Atikbud Pak. Ya, ada Atikbud, ada atas hukum, atas kepolisian, atas intelijen, perdagangan. Kalau atas kesehatan tidak ada ya? Belum ada ya? Itu harus diusulkan oleh ID itu. Subhanallah. Nah, itu Haji Agus Salim Menlu pertama kita. Itu luar biasa. Kita tahu bahwa gaya diplomat itu, ya mohon maaf, ada makan gaya diplomat. Kan gitu ya. Oh, ada sendok, ada garpu, ada pisau. Itu mohon maaf, sendok aja bentuknya beda-beda. Betul nggak? Ya. Kemudian pisau bentuknya beda-beda. Garpu bentuknya beda-beda. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Saya pernah belajar itu tuh. Susah betul saya. Ya, itu kira-kira ala mana itu? Kita diajarkan tata cara makan dengan beragam garpu, sendok, pisau. Ala apa itu? Ala Barat kan, betul nggak? Ya. Barat. Coba lihat yang dilakukan oleh Haji Agus Salim ketika beliau memimpin rapat di Budapest. Makan pakai tangan. Beliau makannya pakai tangan, Bapak Ibu. Dia singkirkan sendok, dia singkirkan garpu. Lalu dia makan pakai tangan. Tapi orang semua menlu dari negara-negara asing yang hadir, Pak, tidak berani berkata, ini orang udik, ini orang bodoh, orang dungu. Kenapa? Satu, Haji Agus Salim itu poligot. Semua bahasa asing dia bisa. Dia menguasai 22 bahasa asing. Coba luar biasa. Ilmu diplomasinya luar biasa. Ketika itu kita, singa Asia luar biasa. Jadi walaupun dia makan pakai sendok, makan pakai tangan, itu menlu yang lain ikut. Masya Allah. Yang lain ikut. Makanya pentingnya kita jadi leader, yang lain followers. Ya. Kalau kita follower berarti yang leadernya siapa? Orang lain. Coba, itu tata cara makan bisa diubah itu. Karena mohon maaf, tata cara makan itu mohon maaf sesuatu yang signifikan atau sebetulnya secondary aja? Signifikan. Masa signifikan, Ibu? Iya, kalau ini kan Rasulullah ajarin pakai tangan. Betul, maksudnya tata cara makan pakai sendok, pakai garpu, itu signifikan atau secondary? Oh, itu secondary. Secondary. Justru gaya kita yang harus di-share. Ini yang maksud dengan unzurna. Lihat kami. Subhanallah. Nah, kenapa Haji Agus Salim itu walaupun pakai tangan bisa diikuti? Karena orang tahu kapasitas Haji Agus Salim. Kualitas Haji Agus Salim. Karena itu kita bermain di kualitas. Kita bermain di prestasi. Subhanallah. Orang kalau bisa follower nyontoh, nggak akan jadi bangsa yang hebat itu. Karena itu, walaupun banyak negara Islam bermasalah, ya, seperti mana itu Somalia disebut dengan negara perompakan gitu tuh ya, Sudan hancur lebur, Suriah, Yaman. Tetapi, mohon maaf, juklak terkait kemajuan peradaban. Sebetulnya Quran sudah memberitahu, tinggal kita mau pakai atau enggak, mau belajar atau enggak. Subhanallah. Ya, kalau kita mau jujur lah. Yang dapat piala Nobel terkait air. Itu kan yang runner up selalu orang Mesir, Bapak Ibu. Seperti hanya Nobel kesehatan, yang runner up selalu orang Palestina. Karena mungkin mereka malu itu memberikan nomor 1 ya kepada orang-orang Gaza. Subhanallah. Coba perairan. Qatar itu negara yang punya reklamasi. Karena Qatar itu, kalau saya menyebutnya bukan negara Qatar, kecamatan Qatar. Kecil. Karena kecil dia. Itu 5 jam Bapak Ibu, utara, selatan, timur, barat, diubek selesai itu. Walaupun lebih besar dari Brunei kan.
Subhanallah. Artinya Pak, daratannya sedikit. Tapi dia tuan rumah Piala Dunia tahun ini, akhir tahun ini, betul nggak? Ya, insya Allah. Nah, Piala Dunia itu kan identik dengan penonton, dengan supporter. Jadi harus ada ketersediaan apa itu? Hotel. Hotelnya dia bikin di mana? Di perairan, di atas laut. Makanya reklamasinya terapung. Ya, reklamasinya terapung sehingga tidak mengganggu debit air. Ladi kita reklamasi diuruk lautnya. Masya Allah. Innalillahi. Subhanallah. Singgung-singgung sedikit. Subhanallah. Ini salah Pak Suhud undang saya nih. Ini kan ayatnya memang menganjurkan demikian Pak Suhud. Iya, iya. Jangan mengikut Rusak alam. unsurna. Tidak boleh. Iya, undurna, lihat kami. Subhanallah. Luar biasa. Saya pernah melakukan audiensi dengan Emir Qatar, Raja Qatar, ya, terkait masalah Piala Dunia ini. Emir, kenapa Anda itu hotel-hotel untuk para supporter nanti Piala Dunia itu di laut? Oh, kalau mereka berbuat maksiat, ya, lalu Allah marah, turun azab, tenggelam ke laut sekalian katanya. Kenapa? Karena Piala Dunia itu kan identik 3 hal. Seks, alkohol, and pig. Betul nggak? Itu identik dengan itu. Makanya disebut dengan Islamic tourism bebas dari 3 hal. No sex, no pig, no alkohol. Kan gitu. Kita luar biasa. Babi aja pada panggangnya. Ya, ada rendangnya juga luar biasa itu. Subhanallah. Jadi Islam itu disuruh jadi leader. Nggak boleh bidang ro'ina. Kita ikut aja. Ya kita gabung aja. Nggak bisa tuh. Makanya kenapa Bung Karno itu bilangnya gerakan non-blok. Ya, tidak sosialis, tidak kapitalis. Kenapa? Bung Karno itu Pak muridnya Cokro, Pak. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Karno, sebagai menantuku ketika kau nikah dengan Utari putriku, maka jadilah kamu pemimpin. Kalau kau jadi pemimpin bangsa nanti, jangan pernah kau ikut sosialis. Jangan pernah kau ikut kapitalis. Kemudian Haji Omar Said baca tuh ayat tuh Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wal kafirina adzabun alim. Jangan pernah ikut dengan siapapun. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan dari keduanya. Kapitalis yang mereka tuhankan apa itu? Uang, modal sedikit, untung banyak. Sosialis semua sama rata, sama rasa. Sehingga tidak ada kualitas, tidak ada prestasi. Betul nggak? Subhanallah. Islam itu agama yang adil. Karena itu istilah non-blok, Pak. Itu Qur'ani betul, Pak. Jadi kita tidak berdiri di kaki kapitalis, kita tidak berdiri di kaki sosialis, Pak. Kita punya kaki sendiri, Pak. Maka untuk memperkuat gerakan non-blok, Haji Omar Said itu memperkuat dengan 3 pepatahnya. Apa itu? Sebersih-bersihnya akidah. Sepandai-pandainya siasat. Setinggi-tingginya ilmu. Nah, itu tuh. Kalau kita ingin jadi leader, Pak, maka gantungkan kita kepada maha leader. Sebersih-bersihnya akidah. Itu yang lain itu. Kita, orang Jepang hebat bikin robot. Hanya sampai di situ. Kenapa? Allah Maha Hebat yang telah membuat otak orang Jepang yang bisa bikin robot. Akidahnya terputus akhirnya. Subhanallah. Sampai Pak Habibie, ini saya ngulang-ngulang tuh ya. Kalau saya bisa baca Quran, bisa paham Quran. Indonesia bukan hanya punya CN235. Makanya terakhir itu berapa? R80 ya Pak Habibie itu ya? R80, subhanallah. Maka untuk menjadi leader, maka gantungkan hidup kita dengan maha leader. Allah. Kenapa kita masih sholat 5 waktu? Karena kita menjadi orang yang amat confident. Kenapa? Allahu Akbar. Ketika Allah itu menjadi pegangan kita, yang lain asgar, kecil. Subhanallah. Bayangkan, dengan Allahu Akbar Inggris kalah, Malabi mati. Betul nggak? Subhanallah. Belanda dipukul mundur, Pak. Agresi 1, agresi 2, Pak. Jepang kalah.
dengan Allahu Akbar. Coba Pak, hari ini kita lawan Belanda. Hari ini kita lawan Inggris, Pak. Hari ini lawan Jepang kita, Pak. Jangankan lawan Belanda, lawan Inggris, lawan Jepang. Lawan Vietnam aja kita nggak bisa mengalahkan. Lawan Malaysia aja nggak bisa menang kita. Kita aja bisa mengalahkan mereka di dangdut akademik, Pak. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Coba itu luar biasa tuh Pak. Sampai yang mengucapkan Allahu Akbarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tuh? Bung Tomo Pak. Wafat di Saudi. Kemudian beberapa tahun kemudian jasadnya mau dipindahkan Pak tuh ke Indonesia Pak. Jangankan jasad. Kain kafan gak hancur. Kain kafan gak hancur Pak. Subhanallah. Kemarin tuh Perdana Menteri Inggris mengundurkan diri, Boris Johnson, betul nggak? Ya, karena LPG-nya dan lain sebagainya itu ditolak begitu ya. Oh, ada yang ngasih tahu tuh Pak, sebetulnya saudarinya. Kalau kakek kita masih ada, Bang, gitu tuh Pak ya. Siapa kakeknya Boris Johnson, Bapak Ibu? Kenal nggak? Orang Turki Muslim. Kalau kakek kita masih ada, abang tuh nggak akan diizinkan maju lagi tuh Bang. Luar biasa. Itu kan yang dilakukan Pak Habibie, betul nggak? Ya, ditolak nggak maju lagi beliau Pak. Subhanallah. Maka untuk menjadi leader syarat pertamanya apa? Sebersih-bersihnya akidah. Ya, sebersih-bersihnya akidah. Subhanallah. Jadi itu antara akidah itu punya elemen energi yang luar biasa untuk daya juang. Luar biasa dahsyat. Yang kedua, sepandai-pandainya siasat. Maka kita harus bangsa bukan hanya cerdas, tapi smart, Pak. Ya, cerdik tuh, Pak. Smart, Pak. Itu Salman Al-Farisi. Dia salah seorang sahabat Nabi dari Persia. Ketika Nabi mengumumkan siasat perang, ya nampaknya itu reguler betul, biasa betul. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, apakah yang kau ungkapkan tadi itu wahyu? Bukan. Aku punya ide lain ya Rasulullah. Ketika perang Khandaq, bagaimana kalau kita bikin parit? Ya, sekitar 10 meter kita buat parit begitu di depan kita agar musuh nggak bisa masuk ke wilayah kita. Oh, ide bagus. Ide bagus. Nah, ada sahabat Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, siapakah dia? Sahabat ini luar biasa. Ya, sahabat ini luar biasa. Dia masuk Islamnya, dia adalah dubes pertama umat Islam. Siapakah beliau? Bukan. Orang yang pertama kali Nabi utus ke Madinah. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Kata beliau, ya Rasulullah. Ya, aku kok punya ide lain. Walaupun dalam riwayat mengatakan bukan Mus'ab ya, ada mengatakan Abdullah bin Amr. Ya, karena Mus'ab kan wafat ketika perang Uhud. Gitu ya. Rasul, saya punya ide lain. Itu idenya Salman bagus, dibuat parit. Tapi kalau mereka tahu di depan mereka ada parit, mereka nggak akan ngegas itu untanya, kudanya. Dia akan bikin pelan-pelan. Dia tahu karena di depan itu ada parit. Sekarang bagaimana ya Rasulullah? Kalau kita cek dulu unta yang akan dipakai oleh musuh. Kuda yang akan dipakai oleh musuh. Kebanyakan betina atau jantan. Ternyata ketika dicek Pak, dikirim Pak KGB. Dikirim CIA itu Pak. Subhanallah. Orang-orang pasar Minggu, pasar Senin, pasar Jumat tuh Pak. Subhanallah. Dicek ternyata ini kendaraan perang musuh ini semuanya untanya jantan. Kalau unta jantan, maka yang paling disenangnya apa itu? Betina. Subhanallah. Terus begini ya Rasulullah. Tentu unta kita tidak semuanya betina, ada yang jantan. Bagaimana kalau kita bikin patung? Patung unta betina.
Kita buat dari tanah, ya. Kita buat secantik mungkin. Untanya cantik, ya. Untanya ya kisaran kalau perempuan itu usia 17, 15 tahun lah. 17, 20 tahun. Mungkin kita tambahkan, mungkin pakai gincu ya Rasulullah. Itu tambahan dari saya itu. Mungkin pakai lipstick atau pakai gimana gitu tuh ya. Kata Nabi, ini ide bagus. Terus Nabi baca tuh ayat Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u. Jadi Islam itu, Muslim itu disuruh apa? Inovasi. Ya, menemukan sesuatu yang baru. Kan hadis Nabi apa? Jika hari ini sama dengan hari kemarin, apa itu? Rugi. Jika hari ini lebih buruk ketimbang kemarin, apa? Terlaknat. Tapi jika hari ini lebih baik ketimbang kemarin, robihun. Dia orang yang beruntung. Jadi kita disuruh apa? Inovasi terus, inovasi terus. Jadi Muslim itu begini tuh Bapak Ibu hidupnya tuh. Nah, kalaupun mundur, kalaupun turun untuk naik. Turun, naik, turun, naik. Begitu tuh. Subhanallah. Akhirnya disetujui itu. Ide oleh sahabat tadi, Abdullah bin Amr. Oke Salman, kita pakai parit. Di depan parit itu kita bikin patung-patung unta betina. Karena itu musuh tuh Pak. Karena tahu 100% untanya jantan, itu ngelihat betina luar biasa. Enggak ketahan gasnya, Pak. Itu langsung speednya kencang betul, Pak. Formula One kalah. Ya, Ioniq 70 juga kalah, Pak. Langsung jeblos ke parit. Langsung jeblos ke parit tuh, Pak. Karena nggak pakai lihat-lihat lagi itu, Pak. Nama sahabat itu Ustadz? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Saya dengar Salman Al-Farisi dengan paritnya. Unta ini baru, Masya Allah. Ya. Kalau Salman Al-Farisi yang mengusulkan paritnya. Khandak. Ya, paritnya bagus. Tetapi kan kalau dari sana kelihatan parit kan repot, Pak. Orang bisa pelan-pelan jalannya. Tapi kalau unta betina di depan yang dipakai oleh musuh unta jantan, wah itu nggak ketahan. Ya, baru dapat sejarahnya. Nah, ini yang maksud dengan undurna. Lihat kami. Kami punya sesuatu, Pak. Ya, kami punya sesuatu. Nah, peradaban Islam sampai kepada puncaknya, Pak. Ini kita sedih juga. Baru berbicara sejarah, Pak. Ya. Ada negeri Baghdad, Abbasiyah. Ibu kotanya Baghdad. Disebut dengan negeri apa? 1001 malam. Alfu laylah walaylah. Ketika itu barak itu dark ages itu. Masa kegelapan. Subhanallah. Masa kegelapan, Pak. Dikasih itu Raja Roma, ya, jam tangan oleh Harun Ar-Rasyid. Kaget dia. This is magic, katanya. Magic, subhanallah. Nah, kita kembalikan kejayaan Islam. Islam itu wahyu pertamanya, Iqra, bacalah. Taurat wahyu pertamanya, U'bud, ibadalah. Dogmatik, Pak. Ya, karena itu keislaman kita mesti dibangun, diperkuat dengan apa? Ilmu pengetahuan. Subhanallah. Sebelum saya tutup Pak Suhud ya. Jadi tadi saya mengulang pendapat Imam An-Nawawi. Kalau hilal Ramadan itu boleh beda. Kenapa? Nggak ada alat pemersatunya. Tapi kalau Zulhijjah itu sejatinya nggak boleh beda. Karena ada alat pemersatunya. Apa itu? Haji. Al-Hajju Arafah. Subhanallah. Itu sebabnya Syekh Nawawi Al-Bantani di Penogoro, ya, itu kalau puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah menghilang, Bapak Ibu. Tidak ada di rumahnya, tidak ada di kantornya, tidak ada di musola, tidak ada di pesantrennya. Kenapa? Karena tanggal 9 Zulhijjah jika bertepatan dengan hari wukuf di Padang Arafah di Saudi Arabia, lalu dia berpuasa, Pak, ditangkap oleh pihak Belanda. Jadi sejak tahun 1700 Masehi, Belanda melarang kepada pranata keagamaan Islam. Kala itu 1 Zulhijjah kita sama dengan 1 Zulhijjah di Saudi Arabia. Berarti nanti puasanya tanggal 9 Zulhijjah berbarengan dengan wukuf. Ini yang Belanda nggak mau. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau puasa tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan wukuf, apa doanya? Ya Allah, jadikan bangsa kami bangsa merdeka. Itu yang Belanda nggak mau, Pak.
Karena itu pemberontakan di mana-mana pada masa Nusantara, Pak. Banyak terjadi tanggal berapa? 9 Zulhijjah pasca orang berbuka dari puasa apa? Arafah. Karena kan puasa Arafah itu Allah amat mendengar. Allah mengkifarati dosa setahun ke belakang, dosa 1 tahun yang akan datang. Kan begitu. Karena itu ya Rabb, ampuni dosa kami. Jadikan bangsa kami bangsa merdeka. Itu sebabnya peranata keagamaan kala itu, ya, itu pemerintah Hindia Belanda memaksa. Tolong 1 Zulhijjahnya diundurkan 1 hari. Ya, berbeda dengan waktu yang terjadi di negara sebelah. Jangan sampai nanti 9 Zulhijjah bareng dengan wukuf. Subhanallah. Paham tidak Bapak Ibu? Tapi tentu pemerintah kita bukan karena alasan itu. Karena memang betul-betul hilalnya belum kelihatan. Begitu tuh ya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani di Ponorogo itu puasanya tetap tanggal 9 Zulhijjah ketika wukuf. Tapi kan dikirim intel. Agar apa? Agar tidak puasa tanggal 9 Zulhijjah. Menghilang. Berarti besoknya harusnya apa? Lebaran Idul Adha. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani dia cerdas dia. Besoknya dia tidak lebaran. Lebarannya kapan? Lusa ikut isbat ketetapan pemerintah Hindia Belanda. Nah ini jalan tengah. Ya, puasa Arafahnya ikut wukuf, lebarannya ikut pemerintah Hindia Belanda. Ada yang kayak gitu nggak kemarin? Itu jalan tengah itu, subhanallah. Itu di Ponorogo 9 Zulhijjah puasa Arafah. Subhanallah. Dia mungkin karena polos ya. Itu apa di Ponorogo. Diundang tanggal 9 Zulhijjah pas wukuf itu. Diundangnya siang hari. Dikasih air. Dikasih buah-buahan. Kok nggak dimakan? Jangan-jangan puasa nih. Tunggu dulu lah. Sampai maghrib. Ternyata diminum. Lagi puasa. Ditangkap Pak. Kenapa? Kalau puasa khawatir diikuti oleh masyarakat. Diikuti oleh jamaah. Diikuti oleh umat. Maka ketika itu di Ponorogo diasingkan kemana? Ke Makassar, Pak. Subhanallah. Itu sejarahnya. Ya, ini mata kuliah ini 6 SKS Pak di S3U ini Pak ini. Ya, di kajian Timur Tengah nih. Subhanallah. Begitu Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang inovatif, terus berkarya, terus meneliti. Karena prestasi itu dia tidak bisa dihalangi, Pak. Maka jadilah kita pribadi-pribadi yang berprestasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustaz. Ya, sahabat filah telah mendengar tausiah di sore hari ini. Forum diskusi saya buka, silakan langsung. Assalamualaikum. Ya, silakan. Nanti insya Allah saya ya. Sebentar, saya satu dulu ya. Apa tadi yang? Assalamualaikum. Suwarno, Medan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang belakangan terakhir tadi itu yang puasa tadi itu Ustaz ya. Baiknya gimana Ustaz kalau misalnya seperti yang kejadian tadi kata Ustaz, wukufnya puasanya ikut wukuf di Mekah hari Jumat, sementara sholat Idnya hari Minggu. Gimana? Yang baiknya gimana Ustaz? Mohon pencerahan. Bisa disimpan Ustaz? Baik. Satu lagi Ustaz. Oh ya, silakan. Nah, ini agak lari sedikit singgung tentang Abu Thalib Ustaz, paman Nabi itu, apakah dia itu Islam atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi? Saya tambah nih satu. Saya. Ya, silakan ya. Singkat padat terarah. Ya. Jadi sholat Idul Adha karena terlambat, seorang ibu dengan teman-temannya ibu-ibu memimpin sholat Idul Adha, mengikuti apa yang diarahkan, baca khutbahnya 2 kali dan sebagainya. Apakah berdosa tidak wanita itu? Karena dia terlambat, begitu dia datang, sholatnya sudah duduk tahiyat terakhir, kemudian ada beberapa orang di sana diajak
ke suatu tempat, ada sekolahan, ada lapangan, sholat di situ. Di imamnya itu wanita, sekalian baca khutbahnya dia, semuanya dia. Itu dosa nggak wanita itu? Atau hukumnya bagaimana? Makasih. Baik, ya, saya tambah satu lagi ya. Boleh? Silakan. Langsung aja. Langsung. Buka unmute. Silakan. Siapa? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kan ilmu itu diturunkan dari Allah pada Nabi Adam. Itu ke Nabi Idris, Enoh bahasa Latinnya, ilmu kedokteran. Selanjutnya berkembang astronomi dan sebagainya. Dan ini ilmu dasar yang sampai ke zaman Abbasiyah, filsafat macam berkembang. Tetapi belakangan itu perbedaan antara yang menganut ilmu dasar itu berlainan ilmu modern. Terbukti adanya baru-baru ini beberapa tahun, satu dekade lah ya, ada Arab Spring, di mana jatuhnya Tunisia, Suriah, Libya itu akibat permainan digital. Di konsep dari pihak barat sana dengan main komputer saja pada jatuh tuh negara-negara Islam. Jadi kita ini terlalu meninggalkan ilmu dasar, tinggal juga ilmu modern, tinggal juga. Ya, nah gimana pendapat Ustadz begituan? Kemudian pernah saya baca bahwa masuknya Islam lebih mudah di Afrika karena metafisik atau sufi Islam itu masuk Afrika dengan lebih tinggi daripada pengetahuan ataupun metafisik orang Afrika. Akhirnya mereka terlalu dengan sufi. Jadi beda dengan masyarakat Islam di Indonesia dengan Islam maksudnya di Afrika. Mohon pendapatnya Ustadz. Terima kasih. Ya, Ustadz, 3 pertanyaan. 6 SKS ini. Baik, pertama izin menjawab pertanyaan Pak Suwarno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah polemik Idul Adha ya tahun ini begitu. Sebenarnya kalau dirangkum itu ada 3 pendapat. Ya. Pendapat pertama ya, jadi yang mengikuti salah satu dari ketiga pendapat ini boleh. Ya, pertama ikut pemerintah. Ya, memang ketentuan juklak dalam Al-Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri. Nah, ulil amri melihat bahwa hari Kamis itu belum cukup 2 hilal. Apalagi Kementerian Agama kita ikut Mabems, Menteri Agama Brunei Darussalam, ya, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Itu pakai hilalnya tinggi lagi, itu bukan 2 derajat tapi berapa? 3 derajat. Ya. 3 derajat kan begitu. Maka itu Bapak Ibu kalau sering lihat bulu tangkis ya, itu kalau ada bola shuttlecock, pemain itu ragu masuk atau enggak. Kan ada namanya apa itu nama teknologinya itu. Nah, kalau dia masuk sedikit itu kan disebut in, betul nggak? Iya. Ya, kalau nggak nempel ya, nggak masuk itu kan out. Nah, itu 3 derajat itu bukan sekedar masuk sedikit, tapi masuknya ke dalam tuh. Itu yang berat, ya, itu yang berat sebetulnya itu. Nah, pendapat pemerintah ini didukung oleh hadis Quraib. Quraib ini orang kepercayaan keluarga Nabi. Diutus oleh Ummul Fadl, istrinya Abbas, istri dari paman Nabi Quraib, berangkatlah kau ke Syam. Temui Gubernur Muawiyah, bawa ini surat dariku. Berangkat. Itu awal Sya'ban sampai di sana akhir Sya'ban. Sampainya Kamis malam Jumat. Ternyata Kamis malam Jumat itu penduduk Syam melihat hilal Ramadan. Akhirnya malam itu mereka sholat tarawih. Berarti puasa Ramadannya kapan? Jumat. Selesai urusan di Damaskus, di Syam, beliau kembali ke Madinah. Lalu
ditanya oleh Abdullah bin Abbas, Paman Kureb dan penduduk Syam, puasa Ramadannya kapan? Jumat. Karena kami melihat hilal Ramadan Kamis malam Jumat. Kalau Anda, wahai Abdullah bin Abbas dan masyarakat Madinah, puasanya kapan? Oh, kami puasanya Sabtu. Karena kami melihat hilalnya Jumat malam Sabtu. Apa kata sahabat Kureb? Tidakkah cukup ketika penduduk hilal melihat hilal Ramadan, itu dijadikan dasar untuk penduduk lain berpuasa? Apa kata Abdullah bin Abbas? Enggak gitu, Paman. Nabi mengajarinya memang demikian. Padahal jarak Madinah Damaskus cuma 1.700. Sedangkan jarak dari Jakarta ke Madinah berapa ribu kilo? Waduh, berkali-kali kilo. Yang dekat saja bisa beda, apalagi yang jauh. Paham Bapak Ibu? Begitu ya. Kita kan suka pakai pandangan. Lah kan matahari terbit dari timur. Harusnya mampir dulu ke Indonesia. Baru kemana? Baru ke Arab Saudi. Itu kalau Syamsiyah. Sedangkan kalau Hijriyah, Qomariyah itu, mohon maaf, pakainya peredaran bulan. Bulan tuh dari barat dulu. Kan begitu. Baru ke timur. Gitu tuh ya. Nah, jadi yang kemarin puasa Arafah hari Sabtu, lebarannya Idul Adha ikut pemerintah hari Minggu, benar. Ya, atau yang ikut pemerintah Arab Saudi, ya, di Indonesia ada Muhammadiyah, benar tidak? Benar. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Arafah yang menentukan tanggalnya 9 Zulhijjah pemerintah mana? Nah, jadi kita ikut sana itu. Apalagi Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Kemudian orang bergerak dari Masyairul Haram menuju Mekah untuk melaksanakan apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah waktunya ditentukan. Yang menentukan tanggalnya siapa? Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ya, maka ikut dengan yang punya waktu pelaksanaan ibadah haji. Mana Bapak Ibu? Subhan. Mesir itu ulamanya paling banyak melakukan kritik dan debat cukup tajam dengan ulama-ulama Saudi. Tapi sungguh pun di antara mereka itu ada apa ya, kompetisi, apa itu penelitian, ya, metodologi dan lain sebagainya. Tetapi di bulan Ramadan mereka beda menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Tetapi di Zulhijjah Mesir dalam sejarahnya tidak pernah berbeda penentuan satu Zulhijjah. Kenapa? Karena ada alat pemersatu. Namanya apa? Haji. Jadi kemarin yang lebaran Ahad benar. Yang lebaran Sabtu benar. Atau yang ketiga. Puasa Arafahnya ikut haji. Pelaksanaan ibadah haji. Lebarannya ikut pemerintah. Juga boleh. Itu pendapat siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Yang tadi saya jelaskan di awal. Begitu tuh ya. Nah Bapak Ibu, ikut yang pertama boleh, ikut pemerintah. Ikut yang kedua boleh, ikut yang ketiga boleh. Yang nggak boleh itu ikut yang keempat. Nggak sholat, nggak puasa. Nggak sholat, nggak puasa. Baik Ustaz, sebelum diputuskan ini, masih berkenan ini, apa kira-kira pandangan Oki? Karena kata Ustaz 95 sempat disonding itu. Akhirnya tidak dibahas Pak Suhu, tidak dibahas. Bagaimana pandangan Ustadz dengan menyatunya Malaysia, Indonesia, Brunei yang akhir-akhir ini? Bagaimana pandangan Ustadz? Ya, persatuan itu bagus, tapi persatuan untuk bersatu, bukan persatuan untuk memperkuat, tidak bersatu. Ya. Gitu. Kita harap ini sebuah ikhtiar, sebuah ikhtiar. Ya. Gitu ya. Memang Bapak Ibu mohon maaf. Metodologi yang ditawarkan oleh Quran itu bukan persatuan, tapi persaudaraan. Metode yang ditawarkan oleh Islam itu bukan wahdah, persatuan, tapi ukhuwah. Kenapa? Dari awal kita beda. Muka kita beda, postur kita beda, bahasa kita beda, culture kita beda. Subhanallah. Makanya di Ponorogo dilempar kemana? Dilempar ke mana itu? Ke Makassar. Tuanku Imam Bonjol ke Minahasa. Cutnya Adin dilempar kemana? Diasingkan ke Sumedang. Kota sumber ilmu pengetahuan. Tahu. Subhanallah. Apa tujuannya? Agar tidak ada komunikasi, agar tidak ada lingua franca, Pak. Subhanallah.
Akhirnya, subhanallah, itu para pahlawan kita, para pejuang kita. Bapak Ibu, saya betul orang Sumatera. Ya, tapi kalau Bapak Ibu Tuhannya sama, nabinya sama, kita bersaudara. Subhanallah. Nah, kalimat persaudaraan ini Bapak Ibu, ini ditawarkan oleh Syarikat Dagang Islam 28 Oktober 1928. Boleh provinsi kita beda, boleh wilayah kita beda, boleh bahasa kita beda, tapi bangsa kita bangsa Indonesia. Tanah air kita tanah air Indonesia. Bahasa kita bahasa Indonesia. Ini sebetulnya metode persatuan. Makanya Nabi ketika tiba di Madinah bukan mempersatukan Bapak Ibu, tapi apa? Mempersaudarakan. Coba baca surat Hud ayat 118. Ini kayaknya sama Isya, ini kayaknya Pak Suhud nih. Enggak. Kita adain nanti. Kita coba nanti. Sebentar Pak Suhud. Ya. Surat Hud ayat 118. Bahwa Islam itu bukan menawarkan persatuan, bukan, tapi persaudaraan. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah walakin yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ketemu? Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Subhanallah. Jadi Islam sendiri mengatakan persatuan itu barang susah, Pak. Bu, persatuan itu barang susah di Islam, walaupun udah ada partainya. Ya, di kita tuh barang susah persatuan. Karena itu Islam menawarkan kalau kalian nggak bisa bersatu, berukhuwah, bersaudara. Itu Sumpah Pemuda, itu Syarikat Dagang Islam, Pak Suhud. Kita harus baca sejarah ini. Ya, kenapa? Karena dari awal bahasa kita beda. Itu sebabnya ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bernegara-negara, berwilayah-wilayah untuk apa? Saling mengenal. Bahasa kita boleh beda, kulit kita boleh beda, muka kita boleh beda. Tapi kalau Tuhan kita sama, kiblat kita sama, maka ketika yang lain sakit, kita ikut sakit. Ini metode apa nih? Ukhuwah. Tajam Ustaz. Hah? Cara kan Ustaz pakar linguistik, apa ini? Beda persatuan dan saudaraan ini. Kira-kira bersatu, mohon maaf. Pakai sendal. Disebut sepasang, apakah satu? Kanan semua? Enggak. Tidak, kanan kiri. Sepasang Kanan itu kiri. ada yang kanan, ada yang kiri. Bapak Ibu, tunjukkan kepada saya kalau sendalnya kanan semua. Kanan kiri. Ya, itulah. Semuanya kanan kiri, artinya beda, nggak bersatu. Subhanallah. Ya, perbedaan itu akan melahirkan harmoni. Tapi mohon maaf, perbedaan bukan sulit untuk bersatu, tapi persatuan itu Pak destinasinya. Sedangkan mohon maaf, vehiclenya namanya apa Pak? Namanya ukhuwah. Kalaupun kita beda, tapi Nabi kita sama, Quran kita sama, Tuhan kita sama. Itu Tuhan di Jakarta sama Tuhan di Mandailing Natal sama nggak kira-kira? Sama. Kalau Tuhan kita sama, kenapa kita nggak berjuang bareng? Ya, makanya mohon maaf, border dalam Islam nation state. Makanya ketika jatuh kekhilafan dalam Islam, Barat memperkenalkan apa? Nation state, negara bangsa. Semua ada bordernya, betul nggak? Ya. Border kita la ilaha illallah. Border kita itu. Maka walaupun di sana beda paspornya, tetapi mohon maaf, dia sama dengan kita, sujudnya, rukunya. What's wrong? Kalau kita bela dia. Selama Palestina belum merdeka, maka Indonesia berdiri tegak membantu siapa? Itu Bung Karno yang bilang. Begitu tuh ya. Kemudian Abu Thalib, kata Pak Suwarno, itu ahli surga atau ahli neraka? Gimana dia? Hadis pertama, bab syahadat dalam kitab Sahih Muslim Pak Suwarno, itu Nabi SAW
itu tiba di rumahnya Abu Thalib. Beliau sedang sakaratul maut. Rupanya ketika Nabi datang sudah ada 2 orang tokoh besar kufar Quraisy yang ada. Sebelah kanan Abu Lahab, paman Nabi, ya, itu kakaknya Abu Thalib. Telinga sebelah kiri Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi. Kata Nabi, paman ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi diganggu kalimat itu Pak oleh Abu Lahab, Abu Thalib. Ya. Tuhan bapakmu, bapakku, dan bapak nenek moyang kita semua. Janganlah kau ubah-ubah. Jangan kau ubah-ubah. Harga mati Tuhan kita tuh, wahai Abu Thalib. Jangan kau ubah-ubah. Masa kau mau berbeda dengan nenek moyang kita? Subhanallah. Tuhannya Lata dan Huda ya Ustadz ya. Kenapa? Tuhan kakek mereka itu Lata dan Huda, masih Lata dan Huda. Jadi sebetulnya tidak itu mendistorsi ya, mendistorsi. Abu Thalib tidak pernah menyembah Lata Uzza, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Tetapi memang ketika Rasulullah sudah ada, kan Abu Thalib juga sudah tahu bahwa Nabi itu adalah Nabi akhir zaman, kan begitu kan. Nabi memang belum akan jadi Nabi. Ya. Ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah sudah akan jadi Nabi belum? Sudah. Ya kan adanya Isra Mi'raj kan begitu kan? Ya. Artinya Abu Thalib sudah tahu bahwa Nabi itu keponakannya adalah Nabi akhir zaman. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Jangan begitu Abu Thalib, ya. Jangan begitu. Jangan ikut Tuhan Muhammad. Nanti Tuhanmu berbeda dengan Tuhan nenek moyang kita. Nah, dalam hadis Sahih Muslim tersebut, hadis pertama bab syahadat, itu sampai wafat Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat. Tapi sungguh pun Abu Thalib tidak bersyahadat, berdasarkan hadis itu, Nabi Muhammad diberikan diskresi oleh Allah. Nabi-nabi terdahulu, keluarganya yang tidak bersyahadat, tidak bertauhid, itu ayahnya, walaupun Nuh punya anak Kan'an, tidak diizinkan mendoakan siapa? Kan'an. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, walaupun pamannya tidak bersyahadat, diizinkan oleh Allah. Untuk apa? Memberikan syafaat. Makanya kata Nabi dalam Sahih Bukhari, semoga syafaatku bermanfaat untuk pamanku. Tapi sungguh pun demikian. Ia ada di tempat buruk VVIP, itu otaknya apa? Mendidih. Subhanallah. Artinya Pak, syahadat itu barang mahal Bapak Ibu. Nah, berdasarkan Bukhari Muslim, Pak Suwarno ya, Abu Thalib sampai wafat tidak mengucapkan syahadat. Namun, mohon maaf, ada riwayat lain dari Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi datang ke rumahnya Abu Thalib, ya, beliau sedang sakaratul maut, itu Nabi didampingi oleh sepupunya namanya Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi melobi, ya, terlihat memang tidak terlihat oleh Nabi pamannya mengucapkan syahadat. Tapi Abdullah bin Abbas, apa kata Abdullah bin Abbas? Ra'aitu syafatai ammi yuharriku wa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan bibir pamanku Abu Thalib bergerak-gerak seolah-olah mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu Bapak Ibu, jangan pula menafikan riwayat ini, paham nggak? Ya, jangan pula menafikan riwayat ini. Apalagi Abu Thalib perjuangannya luar biasa. Ya, luar biasa. Beliau yang melindungi Nabi, yang mengayomi Nabi. Tetapi kalau ditanya mana riwayat yang paling kuat? Riwayat yang paling kuat tentu yang pertama, karena Bukhari Muslim. Buktinya apa? Nabi memberikan syafaat. Syafaat Nabi diterima oleh Abu Thalib. Tapi mohon maaf, tidak bisa menyelamatkan 100%. Begitu tuh ya, begitu. Nah, ini fakta hadis yang kedua juga mohon maaf, jangan dinafikan, itu ada. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu tadi pertanyaan dari Pak Metrizal. Pak Khairul Sah ya. Pak Khairul Sah. Itu bagaimana dengan dunia maya hari ini, internet dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah melakukan penelitian itu ketika second term-nya Ahmadinejad, presiden Iran yang kedua. Beliau menang kalah. Menang. 2 periode beliau terpilih jadi presiden. Nah, padahal Amerika amat membencinya. Begitu. Bahkan Rusia kala itu sempat hengkang dari Iran tuh, Pak. Karena memang Ahmadinejad ini dia
agak keras kepala. Tapi faktanya dia menang, Pak. Padahal mohon maaf, itu kalau Amerika sama Rusia, Pak, bersatu, itu dalam ilmu hadis namanya muttafaqun alaih, Pak. Itu nggak bisa dilawan, berat tuh, Pak. Sahih bin sahih. Iya itu. Tapi faktanya Ahmadinejad itu nggak bisa dia, ya nggak bisa dihalau untuk kalah. Menang dia Ahmadinejad. Pertanyaannya kok bisa menang Ahmadinejad? Jawabannya karena ketika hari hak pencoblosan itu listrik se-Iran dimatikan. Ya, jadi setelah subuh sampai asar listrik dimatikan. Saya tanya, ada nggak internet tanpa listrik? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Subhanallah. Ahmadinejad dari mana dia dapat teori ini? Al-Quran kalau berbicara langit dan bumi, langit selalu plural. Bumi selalu singular. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih makhluk Allah yang ada di mana? Di langit-langit. Langit selalu plural jamak, tapi bumi selalu singular tunggal. Apa artinya? Bangsa yang menguasai langit menguasai dunia dia. Bangsa yang menguasai maya menguasai dunia dia. Subhanallah. Paham Bapak Ibu? Karena itu ya langitnya dimatikan dulu tuh sehingga internet nggak jalan. Subhanallah. Cerdas nggak nih, Pak? Cerdas walaupun jahat betul. Dan jahat. Subhanallah. Menang akhirnya. Kenapa? Kalau listrik masih hidup, maka akses internet akan sangat kuat. Nggak akan menang dia. Karena itu, kuasai langit, Bapak Ibu. Subhanallah. Kenapa hari ini kekayaan Elon Musk itu susah ditandingi? Karena dia bikin program apa itu? Piknik kemana? Ke Mars. Luar biasa. Kita piknik ke Mandailing aja itu nggak bisa setahun sekali. Ini orang ke Mars. Luar biasa. Subhanallah. Dahsyat betul. Begitu Pak Khairul Syah tuh ya. Kemudian Ibu tadi, para ibu itu sholat, bikin jamaah baru untuk sholat Idul Adha ya. Iya, karena udah kecepatan dia dan yang lucu banget nggak dibunyikan pengeras suara. Jadi kita nggak tahu udah sholat apa enggak. Tapi udah intinya sholat susulan. Bagaimana kira-kira Ustaz? Jadi begini. Sama-sama wanita. Imamnya, khatibnya wanita. Kalau sholat Jumat ada gelombang kedua tidak? Nggak ada. Ya. Tidak ada. Terus kalau kita tertinggal 1 rakaat, bagaimana? Tambah. Ini sudah 2 rakaat, sudah tahiyatul akhir. Kalau sudah tahiyatul akhir, ibu sholat saja langsung duduk. Langsung duduk, nggak usah nunggu imam selesai sholat, lalu jadi khotib lagi. Saya baru mendengar ada khotibah. Khotibah berarti itu khotib perempuan. Subhanallah. Tidak usah ya Ustaz ya? Tidak usah, seperti hanya sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumat tertinggal 1 rakaat, kita tambahkan nanti lagi 1 rakaat, betul nggak? Nah, kalau kita cuma dapat imam ketika tasyahud akhir, ya tertinggal 2 rakaat, kita gabung saja dengan imam. Nanti berdiri lakukan berapa rakaat? 4 rakaat. Setiap sholat Idul Adha, Idul Fitri begitu kalau tertinggal. Betul, karena tidak ada gelombang kedua. 4 rakaat berarti ya Ustaz ya? 4 rakaat. Enggak, kita ikut setelah karena kalau ibu 2 rakaat. Jadi kalau misalkan tertinggal 1 rakaat, berdiri lagi nanti 1 rakaat. Tertinggal 2 rakaat, bangun. Nah, 2 rakaat. Kalau begitu tubuh ya. Ini tertinggal sampai salam. Ya, sudahlah. Itu perbanyak zikir dan sedekah saja. Gitu ya. Ya, saja. Karena tidak ada gelombang kedua. Ibu tadi berdosa nggak di mata Allah? Nah, kalau dia terlambatnya itu karena apa? Tapi kalau dia ngurusin anaknya, ngurusin istrinya, apalagi dia panitia ini dan itu, subhanallah, niatnya sudah sampai. Tapi kalau telatnya itu karena bikin status, Bu. Hari ini aku akan sholat di sini. Cekrek. Akhirnya sholatnya telat. Itu lain cerita lah. Enggak lah. Tahu saya itu kalau itu. Allahu alam. Nah, masalah dosa prerogatif Allah, tapi tidak boleh. Itu Ustaz ya? Betul. Boleh ya, betul. tidak boleh ya berarti. Ya, tidak boleh. Saya bertanya. Terakhir ya, kita pacuannya maghrib di Jakarta. 1 kali, silakan. Ya. Boleh? Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, berkaitan dengan hari, bulan, dan tahun tadi itu kan sudah ditetapkan, ya kan? Yang menjadi pertanyaan saya, Arab Saudi menentukan hari liburnya tuh Kamis Jumat dulu. Di tahun 2000-an berubah jadi Jumat Sabtu. Itu berdasarkan apa kira-kira? Apakah kita kan juga kita katakanlah di pesantren, kemudian di tempat-tempat lain juga melakukan libur di hari Jumat. Dan itu yang menjadi pertanyaan saya, Saudi itu berdasarkan apa dia menentukan, oh ini hari liburnya ini, atau ada memang hadisnya, atau memang ada ijtima'nya lah katakan, atau apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus nih Pak Chandra ya. Arab Saudi bukan hanya berubah hari libur, tapi mengubah kalender nasional, ya, kalendernya tidak lagi menggunakan Hijriyah. Tapi sekarang mereka sudah menggunakan Masehiyah untuk mengurangi beban pembayaran kepada para pegawai gaji dan kepada para PNS. Begitu. Karena hari ini hutangnya cukup besar, jadi hijrah nih. Harusnya hijrah itu dari Masehi ke Hijriyah. Ini hijrah dari mana? Dari Hijriyah ke Masehi ini. Kenapa? Karena kalau pakai Hijriyah itu gajinya kecepatan. Tanggal 30 udah gajian. Kan kalau Masehi masih ada tanggal 31. Sekarang Juli tanggal 31 nih Pak nih. Ya, tahan kita 1 hari ini kita nih. Subhanallah. Nah, kalau Masehi dia ada tanggal 31. Artinya kalau dia menggunakan Masehi itu kalau 3 tahun dia bisa menghemat 1 bulan, Pak. Ya, karena itu bukan hanya perubahan hari libur, tapi perubahan menggunakan kalender almanak, Pak. Jadi sudah tidak lagi menggunakan Hijriyah, tapi Masehi. Yang pertama. Yang kedua, kita juga dulu kan libur cuma hari Ahad, betul nggak? Ya. Ya, cuma hari Minggu saja. Dulu saya waktu SD itu liburnya cuma Minggu, Pak. Bapak apalagi kayaknya sama ya. Nah, ada libur Sabtu itu ketika saya kuliah tuh, Pak tuh. Sabtu Minggu libur. Subhanallah. Tapi bebannya diperpanjang kan di hari Kamis. Tapi ternyata enggak juga, sama juga tuh, Pak tuh. Teori aja. Nah, sebetulnya Islam sendiri, mohon maaf, Islam sendiri itu memang liburnya hari Jumat ditawarkan, tetapi tidak full day. Dia cuma setengah, Pak, sampai sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, Pak, fantashiru fil ardi. Hendaklah kalian, Pak, bertebaran ke muka bumi, suruh kerja tuh, Pak. Ya. Itu sebetulnya etos kerja itu ada di Islam, Pak. Ya, etos kerja itu ada di Islam. Tapi Islam setiap kali jam sholat berhenti. Bagaimana untuk melihat tata kelola jam kerja Islam? Lihat itu dalam bukunya bukunya Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa. Di situ dijelaskan ya bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu membagi jam kerja, Pak. Jadi beliau itu berangkat ke membuat tata kerja pegawainya pada tahun berapa? 717 sampai tahun 719. Ini menjadi tata kerja waktunya, Pak. Ini di negara-negara modern. Ya. Jadi sholat syuruk di rumah, di masjid. Setelah itu langsung berangkat, Pak. Syuruk hari ini kalau subuh jam 4.45. Ya. Syuruknya jam berapa? Jam 5.55 ya. Berangkat kantor 6:30. 6:30 masuk tuh, Pak. Suara. Ya. 6:30 masuk. Kemudian itu berhenti di jam 11. Ya. Jadi waktu dari mulai zuhur, sebelum zuhur 1 jam itu udah waktu istirahat, Pak. Ya. Kemudian setelah zuhur setengah jam. Kemudian asar. Ini audio video saya masih jelas tidak nih? Masih. Masih jelas. Ya. Kemudian asar. Ya. Kemudian asar. Itu setiap kali mau sholat itu dikasih waktu 1 jam tuh, Pak. Ya, kasih waktu 1 jam. Begitupun maghrib. Maghrib itu waktu selesai, Pak. Nah, sekarang di Jepang itu kan ada namanya waktu untuk tidur sebentar. Jadi kantor-kantor menjadikan tempat istirahat. Itu kan qailulah, Pak. Ya, napping. Bahasa itu bilang napping. Itu luar biasa itu.
Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz itu memperkenalkan dalam 10 hari, ya. Jadi jelas liburnya tiap minggu itu hari Jumat, Pak. Ya, tapi half day. Setengah hari saja. Nah, nanti setiap bulan itu ada libur 3 hari. Jadi per 10 hari 1 hari libur. Tuh kayak gitu tuh Pak tuh. Kalau kerja lewat maghrib, ya itu upahnya 2 kali lipat Pak dari jam kerja biasa. Overtime. Itu luar biasa itu. Nggak tahu cocok nggak bagi Bapak Ibu. Cuma yang diperkenalkan oleh Umar bin Abdul Aziz demikian. Orang yang cocok dengan waktu demikian, Pak, tanda tangan. Itu langsung dapat gaji jama takdim. Apa maksudnya? Gaji awal. Gaji 1 tahun yang akan datang itu bisa ditarik di awal, Pak. Sehingga orang itu ketika jadi PNS nggak perlu tuh menyekolahkan, mempesantrenkan apa itu SK-nya. Kita kan setelah diangkat apa? Waduh, itu SK itu ada yang kuliah lagi itu Pak, ada yang pesantren lagi itu Pak. Kenapa? Karena beli rumah nggak cukup, betul nggak? Ini gajinya di jama takdim Pak, jadi nggak perlu pinjam dia. Luar biasa. Kita gaji udah di jama takdim, dia kasar lagi Pak. Usia 56 tahun Pak. Jadi sekilas undang-undang perburuan itu yang benar menurut Islam ya sebaiknya ya. Subhanallah. Warren Buffett ngomongnya begitu tuh, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, akhirnya saya pikir sudah maghrib Pak Suhud. Ya. Waktu jualah yang memisahkan kita, Ustadz. Saya ada japri tadi di WA Ustadz. Sebelum ditutup, mohon doa Ustadz. Silakan Ustaz. Ada waktu hadir sana. Ya, sebentar. Lagi dengar ajan. Baik, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, Al-Qur'an yang kami baca, hadis yang kami baca, surah Nabi yang kami sampaikan, ya Allah, pun sampaikan pahalanya kepada orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami, khususnya guru kami Profesor Dr. Gontar Alam Syah Siregar, Ketua Dewan Guru Besar USU yang wafat Jumat kemarin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, andaikan kau ambil kami pada saatnya nanti, ambil kami ketika sedang sujud ya Allah, ketika kami sedang ruku, ketika kami sedang beribadah, jangan pernah kau ambil kami ketika kami amat jauh dengan engkau. Bimbing kami, dekap kami ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.